Film kali ini kita akan membahas film Light Out. Cerita bermula dari seorang ayah yang bernama Paul sedang melakukan video call dengan anaknya yang bernama Martin. Ayahnya bilang kalau ia sebentar lagi akan pulang karena sudah larut malam. Martin menceritakan tentang ibunya yang bertingkah aneh belakangan ini dan ia sering berbicara sendiri. Kemudian asisten dari Paul, yaitu Esther, ingin mengunci gudang, mematikan lampu di ruangan itu. Ketika lampu mati, ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang menyeramkan. Lampu dihidupkan kembali, sosok bayangan hitam itu menghilang. Begitu seterusnya sampai sosok bayangan itu mendekat, membuat ia ketakutan. Tidak berani mematikan lampu lagi. Kemudian ia pergi memberitahu Paul yang sedang menelepon tentang sosok bayangan itu. Paul menyuruh ia untuk pulang saja dan memeriksa ruangan belakang. Ketika berjalan, Paul melihat sosok bayangan yang diceritakan oleh Esther tadi. Sosok itu sedang jongkok mengira Esther. Tiba-tiba bayangan itu bergerak dan lampu mati. Lampu hidup kembali, sosok bayangan itu semakin mendekat. Ia pun lari. Tiba-tiba kakinya berdarah tercakar oleh sosok makhluk itu. Dengan cepat, ia berlari ke gudang dan menghidupkan lampu. Memegang tongkat bisbol, lalu lampu pun mati menjadi gelap gulita. Pegangan pintu mulai bergoyang. Pintu ruangan itu terbuka sendiri. Tiba-tiba seketika Paul ditarik dari belakang ke dalam kegelapan. Paul tewas dan mayatnya yang sudah hancur dijatuhkan di suatu tempat di sisi lain gudang. Beberapa hari kemudian, anaknya Paul, yaitu Martin, hendak tidur mendengar suara ibunya yang bernama Sophie yang sedang berbicara dengan sesosok misterius. Melihat ibunya begitu, ia pun merasa ketakutan. Menoleh kembali ke arah ibunya, ia melihat ada sesosok bayangan hitam. Dengan cepat, ia pun kembali ke kamarnya dan diteror oleh sosok bayangan hitam itu. Keesokan harinya, Martin berada di ruangan UKS sekolah untuk mendapatkan perawatan karena sudah ketiga kalinya ia tertidur di kelas. Kemudian dipanggilnya kakak tiri perempuannya yang bernama Rebecca dan dijelaskan tentang kondisi adiknya saat ini. Rebecca dan pacarnya Brad mengantar Martin pulang ke rumah menemui ibunya. Martin meminta Rebecca untuk menginap di rumahnya karena ia sangat butuh tidur. Rebecca sudah lama tidak pulang ke rumahnya dan berbicara dengan ibunya. Dengan cepat, Martin mengemas barang-barangnya karena ia ingin menginap di rumah kakaknya. Ia melihat ke salah satu ruangan. Tiba-tiba, sosok bayangan itu mengagetkannya. Rebecca dan ibunya cekcok mulut dan berkata bahwa Martin akan tinggal bersama dirinya untuk sementara waktu. Ibunya pun menangis karena Martin dibawa pergi olehnya. Malam tiba ketika Rebecca sedang tertidur dan ia terbangun melihat di kegelapan yang disangka Martin. Setelah lampu dihidupkan, tiba-tiba tidak ada sosok bayangan itu. Ia pun melihat dengan dekat apa yang ada di sana. Bayangan itu mengejarnya. Cepat-cepat ia menghidupkan lampu. Keesokan paginya, ia melihat kembali bekas goresan yang dibuat sosok bayangan itu dengan tulisan yang bernama Diana. Lalu, ia kembali ke rumah ibunya ketika ibunya sedang tidak berada di rumah. Ia membongkar berkas-berkas tentang ibunya dan sosok bayangan hitam itu yang bernama Diana, yang ternyata adalah teman ibunya sewaktu dulu masih berada di rumah sakit jiwa. Rebecca memasuki kamar. Tiba-tiba pintu terkunci sendiri, lalu terdengar suara, yaitu "Menjauhlah Rebecca." Langsung ia dicekik oleh Diana dan Brad mendengar teriakannya, pergi ke kamar itu dan Diana pun menghilang. Kemudian ia menjelaskan kepada Brad bahwa ia diserang tetapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Membawa pulang semua berkas-berkas dokumen ibunya untuk dicek lebih lanjut. Martin dan ibunya sedang menonton film bersama. Ibunya mematikan lampu. Martin pun ketakutan dan
Ibunya menceritakan bahwa ia mempunyai teman yang bernama Diana. Di belakangnya, Diana muncul Martin dengan nafas terengah-engah karena ketakutan melihat Diana berada di atas tempat duduknya. Mencoba menghidupkan lampu, Diana marah dan mengejarnya. Sophie mencoba menghentikan kemarahan Diana, tetapi malah diserang. Lampu menyala, Diana pun menghilang dan Martin kabur dari rumah itu. Ia pun ke rumah Rebecca menginap di sana. Kemudian ia bercerita kepada Rebecca. Takut Rebecca tidak mempercayainya, malah Rebecca percaya semua yang dikatakan Martin karena ia juga mendapat teror dari Diana. Mendapat teror juga di rumah itu, Martin pun ditarik oleh Diana. Lalu mereka bertanya kepada ibunya apakah ibunya bertemu dengan Diana sewaktu di rumah sakit jiwa waktu itu. Rebecca setelah mengecek semua dokumen ibunya menjelaskan bahwa Diana telah mati 1 tahun yang lalu setelah berfoto dengan ibunya. Ibunya pun terus membela bahwa Diana itu adalah temannya. Malamnya mereka menginap di rumah itu, mempersiapkan segala penerangan dan memastikan bola lampu pada tempatnya. Rebecca mendatangi kamar ibunya, lalu ibunya keluar dan memberikan selembar kertas yang berisi pesan bahwa ia butuh pertolongan ketika hendak tidur. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam semua. Rebecca mengecek sumber lampunya, meninggalkan Martin terbangun. Ia pun panik, cepat-cepat membawa penerangan mencari Rebecca. Dari kejauhan tampak ada Diana di sana, muncul di belakangnya dan mengejar Martin. Menyusul Rebecca ke sumber listrik, ternyata itu adalah jebakan. Diana mengunci pintu ruangan bawah tanah itu. Brad yang ingin menolong mereka, tiba-tiba Diana mendekat lalu mengejar Brad. Untungnya Brad memakai penerangan cahaya pada smartphone-nya, terus mengejarnya. Brad cepat kabur, tetapi tertangkap oleh Diana. Mengambil kunci mobilnya, dihidupkanlah lampu mobil. Sontak Diana pun lenyap, mengendarai mobilnya dan kabur mencari pertolongan. Sophie pergi mencari anak-anaknya. Ia bilang kepada Diana jangan menyakiti anaknya. Sophie berkata bahwa Diana membutuhkan dirinya agar tetap berada di dunia ini. Mereka berdua menemukan lampu sinar ultraviolet dan Rebecca mencoba mencari di ruangan itu. Melihat jejak-jejak tangan Diana dan ketika tersentari oleh cahaya sinar UV, melihat tulisan-tulisan yang sepertinya itu adalah tulisan Diana. Tidak lama itu Diana muncul di sana, mengejutkan Rebecca. Ingin mengambil sekop, tiba-tiba tangannya ditangkap oleh Diana. Martin datang menolong membawa senter, kemudian membuat kulit Diana melepuh dan kabur. Bahwa lampu UV tidak membakar kulit Diana tetapi hanya melihat keberadaannya. Mendengar suara sirine polisi yang datang karena Brad melaporkan kejadian itu. Polisi masuk ke rumah itu. Mereka membuka paksa kunci untuk membebaskan mereka. Melihat ada sesuatu di sisi sana, salah satu polisi itu mengeceknya. Kemudian ditarik oleh Diana, tidak mempan ditembak. Diana pun menghabisi nyawanya. Brad membawa Martin ke tempat yang aman, sedangkan Rebecca pergi menolong ibunya. Diana menarik tubuh Rebecca dengan cepat. Ia mengarahkan cahaya senter ke tangan Diana. Sontak tangannya pun melepuh. Kemudian Diana marah, melempar Rebecca dari loteng, juga membantingnya. Ia tampak murka seperti hendak menghabisi Rebecca. Sophie, ibunya datang membela anaknya. Diana tidak akan melukainya karena selama ini Diana menumpang di badannya Sophie. Kemudian untuk menyelamatkan anaknya dan membunuh Diana, satu-satunya cara adalah dengan menghabisi dirinya sendiri. Akhirnya ibunya pun tewas seketika dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jika tidak, silakan dislike. Terima kasih.